Shalom, selamat malam ama-ama, akong-akong yang diberkati Tuhan. Mazmur 55 ayat 17 sampai dengan ayat ke-19 berfirman demikian. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ama-ama aku yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur, kita patut memuliakan Tuhan, karena kehidupan kita selalu dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Karena itu mari saat ini kita pujikan pujian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena betapa mulianya Tuhan itu, mari kita memuliakan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita pujikan lagi pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang melimpah-limpah di dalam hidup kami, ya Bapa. Hari lepas hari, langkah demi langkah, Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami beribadah di tempat yang berbeda, namun hati yang menyatu. Lewat komisi usia indah, kiranya Tuhan hadir, menghangatkan hati kami, memberikan damai di tengah gundah gulana hidup kami. Tuhan menenteramkan kami. Sertailah ibadah kami dari awal sampai dengan selesai ya Tuhan. Engkau saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ama-ama akong yang diberkati Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang seharusnya berbuah. Kehidupan yang seharusnya kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Nah, ama-ama akong yang diberkati Tuhan, karena itu mari kita memuji Tuhan. Lewat pujian ini kita mengekspresikan rasa kita, kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita pujikan pujian menyenangkan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Menyerahkan hati kita sehingga dikuduskan oleh Tuhan dan melahirkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini.
Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bait yang kedua, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ama-ama aku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan seharusnya mengubah kehidupan kita, mengubah perilaku dan karakter kita, mengubah hati kita. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan kehidupan kita dengan menyanyikan pujian, ubah hatiku, change my heart, oh Lord. Mari kita pujikan pujian ini. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay.
my heart, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ubahkanlah hati kami berdasarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh kelemahan, ketidaklayakan, tolonglah hamba-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari ama-ama, akong-akong, kita membuka firman Tuhan. Kita membuka firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayat 26. Sekali lagi Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 26. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini buat kita semua. Ama-ama, akong-akong bisa memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepada kamu. Ama-ama, akong-akong yang diberkati Tuhan, ada suatu kisah. Beberapa tahun lalu ada beberapa orang misionaris pergi ke China. Dan kemudian mereka ditangkap. Ketika mereka ditangkap, mereka diinterogasi dan lain sebagainya. Di dalam penangkapan itu di penjara tentu mereka mengalami hal yang tidak enak. Nah saudara-saudara, namun yang menariknya ketika mereka di penjara, mereka mengalami hal yang tidak enak, mungkin ada penyesahan di sana, mungkin ada yang dipukul atau seperti apa gitu ya. Tetapi mereka merasa makin dekat dengan Tuhan. Di saat mereka ada masalah, di saat mereka seperti itu, mereka malah merasa lebih dekat dengan Tuhan. Nah ini menarik sekali ama-ama akong-akong. Kok ada orang gitu ya, bahkan semakin ada masalah, semakin berat beban hidup, mereka tuh makin merasa mereka tuh dekat dengan Tuhan. Nah, pada pembacaan kita malam hari ini, ama-ama aku ini pembacaan yang sangat menarik sekali. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Jadi sekali lagi, surat ini ditulis Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Itu berarti Paulus dikurung, itu berarti Paulus mungkin di dalam penyesahan, dia dipukul, dianiaya, mungkin dia didera. Tetapi dia masih mau menulis surat. Untuk siapa? Untuk orang lain, untuk orang di Filipi. Supaya mereka teguh di dalam iman. Jadi ketika Paulus di dalam penjara, ia tidak loyo imannya. Tidak goncang imannya. Ia tidak galau. Malah di dalam penjara boleh mengurung dia. Tetapi firman tidak terkurung oleh penjara. Nah ama-ama aku yang diberkati Tuhan, inilah yang luar biasa dari Rasul Paulus dari yang kita baca. Berapa banyak dari kita ketika ada masalah, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang besar begitu ya. Kemudian iman kita malah loyo. Iman kita malah tercekik. Iman kita malah makin menipis. Tetapi Paulus memberikan teladan bagi kita.
Bahkan ketika di saat yang berat, iman kita harus semakin kokoh. Nah, ama-ama aku yang diberkati Tuhan, kenapa ini harus kita teladani? Mengapa kita harus meneladani Paulus? Karena ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, bagi Paulus kesempatan untuk hidup itu berarti kesempatan memberitakan Injil. Nah, di tengah penderitaan, penganiayaan yang Paulus alami, dia masih mau memberitakan Injil. Dia masih mau mengirim surat supaya jemaat di Filipi tidak goyah imannya. Karena penganiayaan bagi orang Kristen di saat itu begitu masif, begitu banyak. Paulus mau ingatkan, bahkan ketika saya di penjara, saya masih mampu memberitakan Injil. Mengapa? Ada alasan yang sangat menarik. Paulus ngomong seperti ini. Kalau saya hidup untuk Kristus. Memberi buah. Nah, ama-ama aku yang diberkati Tuhan, hidup berbuah. Apa sih hidup berbuah? Hidup berbuah sederhananya berarti hidup membawa berkat bagi orang lain. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain itu siapa? Ya orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, anak kita, cucu kita, mungkin orang pekerja di rumah kita dan lain sebagainya. Itu orang-orang di sekitar kita harus merasakan dan menikmati buah yang kita hidupi. Buah apa? Menjadi berkat, menyampaikan Injil, menjadi teladan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan kondisi pandemi. Mungkin semangat menginjili kita menurun, semangat kita untuk melakukan misi menurun. Tetapi justru di saat ini saudara-saudara, ama-ama aku, justru di saat ada masalah orang-orang membutuhkan Injil. Justru di saat ada masalah kita harus mengarahkan orang-orang kepada Kristus. Justru di tengah masalah yang seperti ini, orang-orang harus mengenal Kristus. Itulah kenapa ama-ama aku, meskipun di tengah pandemi, meskipun di tengah bahaya, kita tetap berusaha menjadi berkat dimanapun kita berada. Paulus menjadi contoh bagi kita di malam hari ini. Meski di dalam penderitaan, Paulus mau terus hidup. Dia mau terus hidup supaya dia mampu memberitakan Injil. Ama-ama aku yang diberkati Tuhan, memberi buah, atau menjadi berkat bagi sesama tidak dibatasi dengan usia dan tempat. Sekali lagi, tidak dibatasi dengan usia atau tempat. Usia kita boleh terus bertambah. Mungkin tempat pergerakan kita makin hari makin kecil. Tetapi dimanapun kita berada, seberapapun usia kita terus menjadi berkat. Nah, mama aku yang diberkati Tuhan, tentu ini tidak mudah. Menjadi berkat bagi orang lain tidaklah mudah. Tetapi itu kewajiban orang Kristen. Ketika kita dipercayakan kehidupan, kita wajib menjadi berkat bagi sesama. Wajib menjadi berkat bagi keluarga kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi sesama. Paulus mengingatkan kita bahwa kalaupun aku hidup untuk Kristus. Aku hidup menjadi berkat bagi sesama. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi berkat? Sekali lagi, sudahkah kita menjadi berkat bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, atau bagi orang-orang di sekitar kita? Atau malah kita belum menjadi berkat? Kalau kita belum menjadi berkat, kita harus bergegas menjadi berkat. Kalau kita sudah menjadi berkat, kita harus mempertahankan kehidupan yang menjadi berkat ini. Sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus. Ama-ama aku yang diberkati Tuhan. Paulus mengatakan, kalau sebenarnya Paulus bilang, aku tuh lebih suka mati saja. Karena kalau aku mati, aku akan tinggal bersama dengan Kristus di sorga. Tapi Paulus bilang, tetapi demi kamu orang Filipi, aku tuh masih mau hidup supaya kamu tuh imanmu makin kuat. Wah, ini luar biasa. Ada pengorbanan. Paulus bilang, aku belum mau mati. Aku tahu kalau mati aku pasti masuk sorga. Tetapi yang paling penting bukan soal aku masuk sorga. Kalau aku pikirin sorga saja, aku egois. Tapi yang paling penting adalah bagaimana aku bisa jadi berkat buat kamu.
Nah, ini penting untuk kita pahami bagaimana berkorban untuk menjadi berkat bagi orang lain. Rasul Paulus menjadi teladan kita malam hari ini. Kiranya dimanapun kita berada, sekecil apapun ruang gerak kita boleh berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah kondisi pandemi yang terus memukul kami, Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih. Tuhan, dimanapun anggota Komisi Usia Indah berada, kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan terus berlaku bagi kami semua. Yang sakit dipulihkan, yang bergumul dalam masalah-masalah Tuhan tolong, yang lemah tubuh Tuhan kuatkan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap program pelayanan Komisi Usia Indah di tengah pandemi. Tuhan menolong agar semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari ama-ama, akong-akong, kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan sebuah keyakinan. Meskipun kita tidak tahu akan hari esok, tetapi kita percaya tangan Tuhan akan memegang kehidupan kita erat-erat. Mari kita pujikan pujian ini. Tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah melakukan ibadah kami malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh menjadi berkat, boleh mengingatkan kami untuk menjadi berkat, memberi buah dimanapun kami berada, dengan siapapun kami hidup. Terima kasih Tuhan, karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, ama-ama akong-akong. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.